Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala firman-Nya, dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan mengajarinya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, semoga pertemuan kita pada kesempatan malam ini dapat menjadi wasilah bagi kita semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita manusia terbaik yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarinya kembali kepada saudara-saudara kita yang belum berkesempatan hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap surat Al-Baqarah ayat 158, di mana pada ayat tersebut, sebagaimana yang sudah kita terangkan dalam 2 dan 3 kali pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiarnya Allah. Kita sudah menjelaskan juga Bapak Ibu asbabun nuzul dari ayat ini. Begitu juga kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebut Safa dan Marwah sebagai syiar-syiarnya Allah, sehingga kemudian kita menjadi paham kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata berikutnya, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Bagi barang siapa saja yang menunaikan
menunaikan ibadah haji ataupun umrah tidak ada dosa untuk melakukan tawaf atau untuk melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, sebagaimana yang sudah juga kita terangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan diksi kata fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, tidak ada dosa bagi siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah untuk melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, karena sebagaimana yang sudah kita utarakan pada pertemuan yang lalu, ada semacam ketidaknyamanan baik dalam dirinya Rasulullah maupun para sahabatnya Rasulullah, mengingat di masa jahiliyah di antara Bukit Safa dan Marwah itu dijejali banyak sekali berhala. Bahkan secara khusus di Bukit Safa ada berhala besar namanya Nailah, dan juga di Bukit Marwah ada satu berhala besar namanya Isaf. Mereka khawatir, baik Rasulullah maupun para sahabat Rasulullah, jika tetap melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah akan muncul anggapan dari orang-orang kafir Quraisy kalau sa'inya kaum muslimin di antara Bukit Safa dan Marwah sekaligus menjadi pembenaran terhadap kepercayaan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, terutama berhala Nailah dan juga berhala Isaf yang ada di Bukit Safa dan juga Marwah. Itulah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjelaskan tidak ada urusan, karena Safa dan Marwah itu bahagian daripada syiarnya Allah. Mau ada berhala, mau ada patung, atau tidak ada berhala, tidak ada patung, dia tetap menjadi syiarnya Allah yang juga harus kita agungkan, harus kita hormati, sebagaimana pengagungan Allah dan penghormatan Allah kepada Bukit Safa dan Marwah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita juga sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, para ulama mengambil ibrah, mengambil hikmah dari ayat ini dengan berkata la yatrukul ma'ruf li ajlil munkar. Tidak boleh hukumnya kita meninggalkan suatu perbuatan ma'ruf, perbuatan baik, gara-gara dalam pelaksanaan perbuatan ma'ruf tersebut bercampur dengan perbuatan mungkar. Sebagaimana Bapak Ibu tidak boleh kita tinggalkan ibadah sa'i dari Safa dan Marwah meskipun di antara keduanya dahulu banyak terdapat berhala. Oleh sebab itulah para ulama membuat kaidah. Nah, ini secara lebih besarnya kita bisa mengamalkan kaidah tersebut. La yatrukul ma'ruf li ajlil munkar. Tidak boleh kita meninggalkan perbuatan ma'ruf meskipun di dalam pelaksanaannya bercampur dengan kegiatan mungkar. Bapak Ibu mendapatkan undangan ke acara walimahan, itu hukumnya wajib kalau kita mampu memenuhi, tidak ada uzur, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis, hakul muslim ala muslim khamsun, hak seorang muslim di atas muslim yang lain ada 5. Salah satunya kata Rasulullah, ijabatud dakwah, kalau diundang penuhi, kalau tidak ada uzur. Meskipun Bapak Ibu di dalam acara walimahan itu ada mungkarnya, misalnya ada biduan wanita yang menyanyi bahkan tanpa menutup aurat, itu kan perbuatan mungkar, apalagi diiringi dengan joget-joget, perbuatan mungkar Bapak Ibu. Tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita meninggalkan dan tidak memenuhi undangan walimah
yang sudah disampaikan sahibul hajah kepada kita ya. Jadi secara umum dari ayat ini para ulama membuat kaidah la yatrukul ma'ruf di ajlil munkar. Tidak boleh hukumnya kita meninggalkan perbuatan ma'ruf meskipun di situ banyak kemungkarannya. Sebagaimana Rasulullah tetap diperintahkan oleh Allah melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, meskipun di antara kedua bukit tersebut dulu di zaman jahiliyah banyak berjejalan berhala dan patung yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Maka selanjutnya dan insya Allah ini akan menjadi pembahasan terakhir kita dengan surat Al-Baqarah ayat 158 ini. Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan berkata, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Ya, apa makna dari firman Allah di penghujung surat Al-Baqarah 185? Wa man tatawwa'a khairan, barang siapa yang melakukan tatawwu. Tatawwu itu Bapak Ibu maknanya sunnah, maknanya mustahab, maknanya mandub. 4 itu sama maknanya ya. Tatawwu, mustahab, mandub, sunnah sama Bapak Ibu. Salat sunnah ba'diyah maghrib boleh juga disebut dengan salat tatawwu ba'diyah maghrib, sama itu maknanya ya. Tatawwu itu amal sunnah yang kita lakukan sebagai tambahan dari amal wajib kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara umum di penghujung surat Al-Baqarah ayat 158 berpesan kepada kita semua, jangan padakanlah, jangan pernah cukupkanlah amal kita dengan yang wajib-wajib saja. Meskipun sudah cukup ya, kalau kayak jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang Arab Badui ya. Dulu saat suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memberi pengajian di hadapan para sahabat, tiba-tiba saja masuk seorang Arab Badui ke dalam Masjid Nabawi. Bahkan Bapak Ibu, sikap Badui ini sangat tidak sopan, sangat tidak beradab. Sebelum dia tanya sama Rasulullah, di pojokan Masjid Nabawi dia kencing. Tapi Masjid Nabawi itu dulu bukan seperti sekarang ya. Lantainya masih tanah Bapak Ibu ya. Jadi jangan bayangkan lantainya marmer seperti sekarang, susah untuk dibersihi. Jadi dulu Masjid Nabawi lantainya masih tanah, kencing dia di pojokan masjid. Para sahabat sudah marah semua. Tapi Rasulullah nahan. Da'uhu, kata Rasulullah, tahan, biarkan dia. Fa'ata bidawin min ma', tolong bawa kemari air seember. Kemudian para sahabat bawa air seember, Rasulullah SAW siram Masjid Nabawi yang tadi dikencingi oleh orang tadi. Kalau peristiwa itu terjadi di zaman kita, udah putus leher orang itu. Seandainya terjadi di kampung kita, orang yang mengencingi masjid udah putus itu leher ya. Ya Alhamdulillah di zaman itu masih ada Rasulullah yang menahan emosi para sahabat yang melihat sikap sewenang-wenang dari orang Arab Badui ini. Nah kemudian Bapak Ibu yang nggak tahu lagi malu, orang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, udah kencing sembarangan di dalam masjid, menghadiri halaqah pengajian Rasulullah, entah ceboknya bersih apa enggak. Dia kemudian tanpa malu-malu bertanya, ya Muhammad. Orang Arab Badui tidak pernah panggil Nabi kita itu dengan Rasulullah, Nabiullah, apalagi Habibullah. Seenaknya saja memanggil nama, ya Muhammad, Muhammad, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitul maktubat, jika saya sholat yang wajib-wajib saja, wasumtu Ramadan, puasa yang wajib-wajib saja, yaitu puasa di bulan suci Ramadan saja, wa addaitu zakata, saya cuma menunaikan zakat, sedekah enggak, infak enggak, apalagi wakaf, wa ahlaltul halala, semua yang dihalalkan oleh Allah aku lakukan,
wa ahramtul harama, dan semua yang diharamkan oleh Allah aku jauhi, aku tinggalkan. A'adkhulul jannata bidzalik, apakah saya pasti masuk surga hanya sebatas itu amal soleh saya? Langsung dijawab sama Rasulullah, tidak tunggu lama, tidak diam. Biasanya Rasulullah kalau nunggu bimbingan wahyu, diam dulu Rasulullah, tapi itu tidak, langsung dijawab sama Rasulullah. Qala na'am, ya benar, tadkhulul jannata bidzalik, kamu pasti masuk surga jika melakukan apapun yang tadi engkau ucapkan. Nah, orang ini kemudian Bapak Ibu udah bertanya, pergi pulang, keluar seenaknya saja. Ya moga-moga Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu di dalam majelis pengajian. Pulang dia habis tanya, dijawab seperti itu sama Rasulullah. Keluar dia dari Masjid Nabawi, Rasulullah di belakang orang itu masih berkata, qad aflaha in sadaqa, ya orang itu beruntung jika apa yang diucapkan itu benar. Artinya kalau apa yang dia ucapkan itu benar-benar dia kerjakan, nah itu dia beruntung, orang yang sangat beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab kemudian para ulama menyimpulkan yang wajib bagi kita ya amal-amal fardu Bapak Ibu, ya sunnah, mustahab, tatawwu, mandub, itu cari lebih. Tetapi kita dianjurkan untuk cari lebih sama Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Qur'an, di dalam banyak ayat Al-Qur'an, maupun bahkan di dalam hadis qudsi. Misalnya ayat Al-Qur'an tadi penghujung dari surat Al-Baqarah ayat 158, faman tatawwa khairan, barang siapa yang memperbanyak ibadah tatawwu, ibadah sunnah, khairan, maka baiklah bagi dia. Ya, fa innallaha syakirun alim, dan Allah maha menerima sekecil apapun amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Bapak Ibu, semakna dengan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad azantuhu bil haq. Itu hadis qudsi, ada di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Kata Allah, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil haq, aku umumkan peperangan kepada orang itu. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya mimma aftaratuhu ilayya. Seorang hamba yang baik selalu akan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal yang telah aku fardukan kepada dirinya. Tapi kemudian kata Allah Bapak Ibu, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbu. Seorang hamba yang sejati senantiasa akan mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbu, sampai aku mencintai dirinya. Nah, itulah sebabnya kata para ulama tasawuf, an-nawafilu atau as-sunanu atau at-tatawwu atau al-mustahabbatu atau al-mandubatu turisul hubba minallah. Itulah yang akan membuat Allah cinta kepada seorang hamba, bukan yang wajib. Kenapa? Yang wajib itu ya kewajiban, mau tidak mau Bapak Ibu, tidak ada pilihan. Tetapi kalau kita menambahi amal ibadah kita dengan sunnah, itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala sayang, cinta kepada seorang hamba. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Kata Allah kemudian, fa'idza ahbabtuhu, ketika saya sudah mencintai seorang hamba, kuntu sama'u alladzi yasma'u bih, dia akan mendengar dengan pendengarannya Allah. Ya, maka jangan heran Bapak Ibu, orang-orang alim itu punya kepekaan pendengaran melebihi pendengaran orang-orang awam. Nah, dia bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang awam.
Ya, baik berkaitan dengan hal-hal gaib atau berkaitan dengan pengetahuan duniawi yang belum kita bisa jangkau terhadap peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, selain kuntu sama'u alladzi yasma'u bih wa basarahu alladzi yubsiru bih, dia akan melihat dengan pandangannya Allah. Ya, visi pandangannya jauh ke depan. Bisa membaca apa yang tidak bisa dibaca oleh orang awam pada umumnya. Wa kuntu yadahu allati yubtishu biha, dan dia menggenggam dengan genggamannya Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dia melangkah kakinya dengan langkah kakinya Allah. Wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia meminta aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'izannahu, kalau dia minta bantuan pertolongan kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan bantuan kepada orang tersebut. Nah, maka Bapak Ibu, dalam kitab-kitab tasawuf kita ini hukumnya sunnah Bapak Ibu. Kalau kita ketemu dengan orang amal ibadahnya banyak, ya bukan hanya yang wajib, tetapi yang sunnah-sunnahnya tidak pernah ditinggalkan. Sunnah hukumnya Bapak Ibu minta doa kepada mereka. Ya, bukan yang banyak ilmu ya. Kalau di zaman kita sekarang yang banyak ilmu insya Allah banyak ramai. Tetapi belum tentu banyak amal ibadah. Tapi Bapak Ibu kalau sudah lihat orang ilmunya banyak, amal ibadahnya juga banyak, amal-amal sunnah jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali ia tinggalkan, minta doa sama orang tersebut. Ya, minta doa, tolong nanti doakan saya punya hajat seperti ini. Kenapa? Tadi kata Allah di dalam hadis qudsi, wala in sa'alani la'utiyannahu. Orang seperti model ini Pak, minta apapun diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adzani la'u'izannahu. Bagi dia minta pertolongan, minta bantuan, pasti akan diberikan perlindungan sama Allah ya. Baiknya kita bisa seperti itu Pak. Tapi kalau kita tidak mampu, hormati, mintalah doa kepada orang yang sudah ada di level tersebut, jangan dimusuhi ya. Jadi maka oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung surat Al-Baqarah ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman tatawwa'a khaira, barang siapa yang melakukan amal-amal sunnah itu baik bagi dirinya. Nah, dalam konteks surah Al-Baqarah 158 ini, apa amalan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala maksud? Nah, di sini banyak Bapak Ibu ya, banyak pendapat. Nah, bahkan ini termasuk ilmu baru bagi saya sendiri ya. Ada pendapat seperti itu ternyata dalam fikih manasik haji dan umrah. Kita simak penjelasan Imam Ibnu Katsir, zada fi tawafihi bainahuma ala qadril wajib saminatun wa tasi'atun wa nahwu dzalik. Jadi yang dimaksud dengan kata Allah faman tatawwa'a khairan, maknanya sebagian para ulama berpendapat zada fi tawafih, dia menambahkan jumlah bilangan tawafnya. Padahal selama ini saya yakin Bapak Ibu pemahamannya juga sama dengan saya. Tawaf itu tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada 7 kali putar, sama dengan halnya dengan sa'i. Safa dan Marwah itu kan 7 kali putaran Bapak Ibu. Ilmu kita selama ini seperti itu. Awalnya dari Safa, wajib putaran ke-7 itu mati, finalnya itu di Bukit Marwah. Kalau Bapak Ibu hitungan 7-nya di Bukit Safa, berarti pasti ada yang salah hitung itu. Pasti ada yang salah hitung. Nah, tetapi Bapak Ibu di dalam kitab Imam Ibnu Katsir dijelaskan ada ulama yang berpendapat boleh nambah jumlah tawaf. Zada fi tawafihi bainahuma, silakan nambah jumlah bilangan tawaf. Maksudnya sa'i ya. Di sini sa'i di antara Safa dan Marwah ala qadril wajib, melebihi kadar yang wajib. Kadar yang wajib tadi Pak 7 kali ya. Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik.
saminatun sebanyak 8 kali, watasiatun sebanyak 9 kali, wanahwi dzalik, atau melampaui jumlah tersebut. Yang penting mulainya di Bukit Safa dan akhirnya tetap di Bukit Marwah. Saya ingat waktu saya haji kemarin Bapak Ibu, ada jamaah dari Kuta Cane, kita semua sudah selesai sa'i, bahkan sudah tahallul. Nah, mereka masih ketemu dengan kita itu, masih mutar. Kok lama sekali, sudah berapa kali mutar? Sudah 11 kali. Lah, sampai berapa ini? Jadi dia hitung Pak, satu itu Safa, Marwah, balik. Nah itu satu. Kalau kita dalam ilmu manasik Bapak Ibu kan, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2 hitungannya. Kalau dia enggak, Safa dan Marwah itu 1. Sehingga kalau dijumlah 7 kali 2 Pak, 14 kali putar. Dulu saya anggap itu salah Pak. Sampai saya bilang ini salah. Ternyata kalau kita rujuk ke dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, ada juga ulama yang memahami firman Allah faman tatawwa'a khairan, itu nambah ala qadril wajib, menambah dari jumlah bilangan yang wajib pada saat kita melakukan ibadah sa'i. Sa'i itu 7 kali. Maka kalau kita pakai pendapat ini, Allah Subhanahu wa taala nganjuri kita untuk melakukan sa'i lebih ala qadril wajib, melebihi angka yang wajib 7. Berarti bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11. Moga-moga jamaah dari Kuta Cane itu ngamali pendapat ini ya. Dapat pahala sunnahnya. Itulah ilmu ya Bapak Ibu ya, banyak sekali. Kadang-kadang ada yang belum kita ketahui, ini juga termasuk ilmu baru. Saya minggu kemarin baca itu, lah ada ternyata pendapat seperti ini. Padahal rasa-rasanya kemarin Pak, ilmu manasik saya itu udah sempurna. Saya udah khatam itu, baca buku manasik paling tebal itu Pak. Kitab khusus manasik 891 halaman, hampir 900 halaman. Karangan Imam Malik Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Mohon maaf Pak, ada jamaah kita satu orang, 2 atau 1 tahun terakhir sebelum beliau berangkat haji kemarin, beliau rutin sekali ikut pengajian saya. Bahkan sekitar 6 bulan sebelum musim haji, beliau curhat sama saya, beliau mau naik haji, mau mendaftar jadi pembimbing ibadah haji ya. Nah, saya dukung beliau, dan setelah beliau lewat Pak, itu kami ada pengajian khusus berdua aja sama beliau ya, dan ternyata Allah ngambil beliau di tanah suci ya, Pak Haji Mansur, almarhum Haji Mansur itu sekitar 1-2 bulan berangkat haji, kita khatamin ulang Pak, ngaji kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. 1 hari bisa 2 halaman, walaupun tidak sampai khatam ya, tidak sampai khatam, tapi bahagian-bahagian penting tentang manasik haji dan umrah itu saya baca ulang sama beliau melalui kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah karangan Imam Nawawi. Maka saya biasanya nggak tahu kenapa nggak telepon jamaah, kan biasa itu nggak saya telepon, tapi beliau Pak waktu wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu saya telepon beliau. Beliau nggak ngangkat HP, saya telepon, kemudian Pak Dr. Haji Damanhur, dosen Unimal yang juga jadi petugas haji sama di kloter beliau. Ya, saya telepon beliau pakai HP Haji Damanhur, kemudian Pak Haji Damanhur kasih HP sama Pak Haji Mansur. Pak Haji Mansur almarhum sempat ngomong sebentar dengan saya, kemudian beliau matiin, akhirnya beliau telepon saya ulang dengan HP-nya beliau. Itu jam 9 waktu Arab ya. Berarti di sini subuh Pak. Waktu itu sudah bangun subuh, saya sudah bangun subuh mau berangkat pengajian, sempat saya telepon beliau pada saat itu. Tiba-tiba malamnya dapat kabar beliau meninggal dunia ya, saat pindah dari Arafah menuju ke Musdalifah untuk mabit. Di dalam perjalanan muntah darah dibawa ke rumah sakit sekitar jam 4 pagi malam tanggal 10 Zulhijjah.
Kalau kita itu berarti posisinya masih tanggal 9 karena kemarin hari raya kita kan telat sehari ya dibandingkan di Mekah. Jadi telat sehari. Kita posisinya hari itu puasa Arafah, Pak. Tanggal 9 Zulhijjah. Ingat betul saya, hari itu saya pengajian di Masjid Mesra Agung ya, hari Sabtu itu. Posisinya jadi meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan terihram ya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, Bapak Ibu, maka perlakuan jenazahnya harus tetap dalam keadaan berpakaian ihram, tidak boleh dikafani. Ada jamaah yang nanya, kan menyebar foto almarhum, Ustadz itu kenapa kok nggak dikafan? Nggak boleh, Pak. Kalau kafan kan menutup kepala, boleh nggak ihram menutup kepala bagi laki-laki? Nggak boleh. Nah, itu syahid. Ya, orang yang seperti itu dianggap ya mendapatkan pahala syahid. Termasuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan berihram mendapatkan pahala syahid. Dia cuma dimandikan, tetapi nggak boleh dipakaikan sabun. Sama Bapak Ibu, kalau kita ihram kan boleh mandi ya. Yang nggak boleh at-tatayyub, pakai sabun, pakai wangi-wangian. Dan rambut, kalau kita ada rambut nggak boleh disisir rambutnya ya, karena belum tahallul, masih dalam keadaan pakaian ihram dan dikuburkan dengan pakaian ihram kita. Itu husnul khotimah ya. Moga-moga kita juga bisa seperti almarhum, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu pendapat yang pertama. Waqila yatufu bainahuma fi hijjati tatawwu. Ada juga yang berkata makna faman tatawwa khairan di dalam ayat ini yatufu bainahuma. Ini mohon maaf, Al-Quran menggunakan tawaf bukan hanya seputaran Ka'bah. Sa'i antara Safa dan Marwah juga menggunakan istilah tawaf. Maknanya sama ya, bolak-balik itulah tawaf Bapak Ibu ya. Yatufu bainahuma, melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah fi hijjati tatawwu, dalam ibadah haji sunnah. Haji wajib sekali seumur hidup. Kalau kita haji kedua, haji ketiga, haji keempat itu semua sunnah Pak, status hajinya itu bukan lagi hijjatul Islam, bukan haji yang menggugurkan rukun Islam kita, tapi itu sudah haji sunnah. Maknanya dari ayat ini Allah meminta kita juga untuk melaksanakan ibadah haji sunnah ya, meskipun di zaman kita kayaknya berat. Kalau ibadah haji sunnah ini Pak, di zaman kita ini berat udah ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu bisa berkali-kali ya daftar tahun ini juga berangkat itu ya, sebelum tsunami seperti itu. Mau naik haji tahun 2001 misalnya, ada duit daftar langsung kan tahun itu berangkat nggak usah nunggu-nunggu. Nah sekarang pulang haji baru bisa mendaftar 10 tahun lagi. Baru bisa mendaftar pulang haji, nggak bisa langsung daftar walaupun Bapak Ibu banyak duit. 10 tahun lagi nunggu. Setelah 10 tahun baru bisa mendaftar. Pulang haji kita usia 60 tahun. Tunggu 10 tahun, 70 tahun. Masa antri 30 sampai 35 tahun, 100 tahun. Ya kecuali kaya sekali lah, atau mungkin ada anak kumun di Kementerian Agama jadi pejabat di situ, itu beda cerita kalau itu ya. Au umrati tatawwu, atau umrah tatawwu, umrah sunnah. Kalau ini saya tidak berani banyak bicara Pak, nanti takut disebut marketing travel. Kalau sekarang kita banyak bicara umrah, nanti ada orang marketing travel. Saya pernah karena khutbah terakhir sebelum Jumat terakhir sebelum hari raya Idul Adha, pernah satu hari saya khutbah. Jadi kan tema yang paling cocok ya tentang haji Pak ya. Kalau mau Idul Adha kan tema yang paling cocok ya tentang haji. Jadi saya khutbah lah waktu itu di Masjid TVRI, Masjid An-Nur TVRI. Inti khutbah saya itu Rasulullah berhaji sekali seumur hidup, haji wada. Tapi umrah Rasulullah mengerjakan 4 kali seumur hidup. 3 sebelum haji, 1 kali beliau lakukan bersamaan dengan ibadah hajinya. Ya, maka Rasulullah kan ngerjain haji ifrad. Jadi haji dulu, setelah rangkaian haji selesai, Rasulullah menunaikan ibadah umrah.
Itu ada jamaah Pak, waktu saya ngomong seperti itu pertama, dia juga ini agen travel ini. Tapi waktu akhir khutbah baru dia unggah. Maka setelah khutbah beliau datang saya. Pak Ustadz, saya minta maaf tadi di tengah-tengah khutbah sudah suudon sama Pak Ustadz. Tapi juga kita di zaman ini Pak, nyampain ilmu tentang haji dan umrah udah dikirain agen travel. Ngeri juga di zaman ini. Wakila al-muradu tatawu khairan fi sairil ibadat. Nah, ini pendapat yang paling rojih Pak terhadap firman Allah tadi, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini yang paling rojih, yang paling kuat, yang terakhir. Al-muradu tatawu, yang dimaksud dengan tatawu di dalam ayat tersebut khairan, yaitu perbuatan baik, dan itu juga baik bagi kita yang melakukannya, tidak hanya sebatas di dalam ibadah sunnah yang berkaitan dengan haji dan umrah, tetapi fi sairil ibadat, di dalam semua ibadah kita. Ibadah sholat kan ada tatawunya, rawatib, qabliyah, ba'diyah, ada sholat duha, sholat syuruk, ada sholat qiyamul lail, tahajud, tarawih, witir. Nah, itu dilengkapi ibadahnya ya. Puasa juga seperti itu, ada Ramadan, ada Syawal 6 hari, ada puasa Tarwiyah, puasa Arafah, ada puasa Tasu'a, ada Asyura, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabiullah Daud. Ya, itu fisairil ibadat, di dalam semua ibadah. Harta juga gitu, wajib zakat, mal dan fitrah. Tetapi di luar itu ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ya, cari tambahan sebanyak-banyaknya. Ya, hakadzalika an Fakhrul Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi. Pendapat inilah yang dipegang kuat oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya yang terkenal Mafatihul Ghaib. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab tafsir judulnya Mafatihul Ghaib. Wa azza salisu ilal Hasan al-Basri, dan para ulama seperti Imam Hasan al-Basri juga berpegang kepada pendapat yang ketiga itu. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui terhadap makna daripada ayat tersebut. Wa qauluhu, dan terakhir di penghujung ayat itu Allah berfirman, fa innallaha syakirun alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu syakirun alim. Apa makna syakir di situ? Ai yusbitu 'alal qalili bil katsir. Allah Subhanahu wa taala membalas sekecil apapun amal kita selama dilakukan dengan tiga hal. Tiga hal ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua adamul ijab, tanpa menimbulkan ujub di dalam hati. Itu tiga kaidah para ulama bilang. Yang pertama ikhlas. Kalau kita ngerjain ikhlas, walaupun sholatnya mainan kulallahu ahad Pak, rakaat pertama kulallahu ahad, rakaat kedua kulallahu ahad, atau bahkan kulallahu ahad dibelah menjadi tiga Pak, rakaat pertama kulallahu ahad, rakaat kedua Allahu samad. Tapi kalau dilandasi tiga hal ini, yusbitul qalilu bil kasir, dibalas sedikit dengan yang banyak. Ada orang sholat taraweh khatam 1 juz tapi nggak ikhlas, tapi ijabul kalbi, muncul rasa kagum sendiri dalam kalbunya. Saya keren nih, 1 juz malam, kalian apa itu taraweh di masjid kamu itu cuman ngandali al-ikhlas. Ya, di masjid Gampung ya, misalnya Qulhallahu ahad, ayat kedua inna anzalnahu fi lailatul, belum tentu yang 1 juz itu lebih bagus Pak. Yang 1 juz itu tidak ada makna kalau ada tiga hal ini. Sebaliknya, yang andali Qulhallahu ahad terus-terusan itu dapat pahala banyak kalau tidak ada tiga hal ini. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua adamul ijab, ya, tidak ada ujub di dalam dirinya, enggak merasa bangga dengan amal yang banyak. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, adamul ihtikar, tidak menganggap remeh amal yang dikerjakan oleh orang lain. Itu kan susah Pak. Jebakan Batman orang yang punya banyak amal ibadah apa Pak? Jebakan Batman-nya memandang sepele kan orang yang enggak seperti itu kan. Misalnya Walid ini ahli jamaah tablek, pasti menganggap sepele orang yang enggak khuruj.
Nah, atau Walid udah khuruj misalnya 40 hari. Ada orang yang khuruj 3 hari. Alah leuro, kira leuro. Nah, itu kan ujub, Pak. Nah, itu susah sekali, Pak, jaga itu. Nah, susah sekali. Ada ihtikar, mudah nganggap remeh orang. Alah, baru baca lapik kitab. Istilah orang kita aja ya. Ya pernah baru lapik kitab kabut. Itu waduh hilang tuh, Pak. Amal kita hilang. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, itu pengajian kita kemarin Sabtu di Masjid Mesragu, selama ada 3 amal ini, yang banyak jadi sedikit. Selama ketiga ini tidak ada, kita ini ikhlas nganjalaninya. Walaupun sholat kita cuma Al-Fatihah aja, Pak. Setelah itu rukuk, ya, tapi ikhlas, tidak ada ujub, tidak nganggap remeh orang lain. Nah, itu terima, dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu makna syakir. Yusabbitul qalilu bil kasir. Dilipat gandakan yang sedikit itu jadi banyak, maka jangan pernah anggap remeh amal yang sedikit. Mungkin itu yang keterima sama Allah. Misalnya Bapak Ibu 2000 perak masukkan dalam celengan, tapi ikhlas sekali. Bahkan kita, ya kalau 2000 mau anggap remeh apa orang lain, Pak? 2000. Orang di samping kita 50.000, di sini 100.000, nggak muncul kan? Rasa takjub dalam hati kan nggak muncul itu 2000. Boleh jadi itu yang diterima sama Allah. Sumbangan kita yang puluhan juta itu boleh jadi ditolak. Kenapa? Waktu ngasih itu muncul. Kalian keronya oke, paling le 30 juta. Belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maknanya syakir di dalam ayat ini ya. Alim biqadril jaza fala yabkhas ahadan sawaba. Allah Maha mengetahui harus membalas bagaimana seorang hamba, ya. Fala yabkhas ahadan sawabahu. Allah tidak pernah ingin merugikan seorang hamba dari pahala yang ia beri, balasan yang ia beri kepada seorang hamba yang melakukan amal soleh. Itu semakna dengan firman Allah juga dalam surah An-Nisa ayat 40, la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi manusia meskipun sebiji sawi. Wa in taku hasanatan yudha'afha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau dia melakukan suatu kebaikan, yudha'afha, dilipat gandakan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, akan diberikan gandaan pahala tanpa pernah bisa kita hitung berapa jumlahnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah Bapak Ibu, malam depan kita masuk ayat berikutnya ya, surat Al-Baqarah ayat 159. Saya punya cita-cita kita bisa khatam Bapak Ibu ya. Moga-moga bisa sampai minal jinnati wan nas. Itu bangga sekali kita ya, bangga dalam baik ya. Artinya punya prestasi, itu bisa konsisten nanti di hari kiamat waktu ditanya, wama kita buka, malaikat jangan banyak tanya, kami khatam tafsir Al-Quranul Azim dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas kami khatam ya. Tapi ini baru sampai surat Al-Baqarah 158. Moga-moga kita diberikan usia panjang oleh Allah, bisa mengkhatamkan. Apalagi Ramadan ini saya sudah dihubungi awal sama Ustadz Fajri ya, insyaallah. Paling senang saya ngaji tafsir Pak di bulan Ramadan dibandingkan ngaji-ngaji yang lain, karena bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Insya Allah bulan Ramadan ini kita bisa nyambung dan punya banyak waktu ya. Kalau hari Minggu kita buat kan Bapak Ibu tidak ada aktivitas ya, kita bisa nyambung sampai syuruk sehingga bisa dapat pahala umrah, nggak usah buang duit 25 juta tapi bisa pergi umrah setiap minggunya ya. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.